aja ya. Rata-rata kayak PDIP lebih merah. Kalau malah Demokrat berarti biru. Ya. Pembelajaran daring dengan cara berikan tutorial elektronik menggunakan berbagai metode atau e-learning. Jadi teman-teman ini kalau mau praktek nanti bagaimana penjelasan kelasnya itu ada caranya. Nanti kita sampaikan. Perancangan pembelajaran. Ini begitu kan jadikan nih perancangan pembelajaran. Bagaimana perancangan pembelajaran? Semuanya pada prinsipnya rancangan itu kan sesuatu yang kita laksanakan. Tapi selama ini saya jenis rancangan pembelajaran itu hanya untuk formalitas. Agar mengumpul ke RPP, kumpul. Tapi begitu mengajar nggak dipakai, Pak. Ya. Bahkan saya ketika akreditasi pun saya supervisi di kelas itu banyak teman guru yang ngajarnya tidak sama dengan apa yang di RPP-nya. Karena itu, nanti supaya jadinya di kelasnya teratur, siklusnya jelas, dengan gunakan RPP itu teraturan. Berdasarkan filosofi pembelajaran tuntas tetap, karena kemarin ada yang menyampaikan kepada saya, Pak, bagaimana saya mau pembelajaran tuntas, waktu saya lebih kurang. Ini hanya ngomong di antara kita saja ya. Sebenarnya saya kritik kementerian, karena kementerian harusnya membuat kurikulum sementara yang sifatnya hanya berisi materi esensial. Harusnya begitu. Karena selama ini kurikulum kita itu kakean materi, Pak. Ini jangan ekspos ya. Itu pendapat pribadi saya. Pendapat pribadi saya itu. Anak kita itu kalau dijajili, Pak, dijajili. Materi itu makai banget. Sementara nanti proses di kehidupan sehari-hari banyak yang janjinya mau duai, bahasa Indonesia jambunya katanya duai. Misalnya begitu, ini contoh ekstrim ya, contoh ekstrim. Anak saya ketika lulus bekerja pertama kali bilang, Pak, ternyata kok teorinya nggak sama dengan prakteknya ya. Ya, anak saya dengan kronologi itu bilang begitu. Itulah kehidupan. Tapi tidaknya kamu belajar di kampus itu melatih kamu berpikir, melatih kamu kreatif. Tidak semata-mata melatih menggunakan ilmu kampus, bukan. Ya, itu. Jadi tetap belajar tuntas. Nah, supaya mudah tuntas kan syaratnya materinya simpel, praktis juga. Kemarin sudah begitu, sudah banyak yang usul, Kementerian itu membuat kurikulum yang disederhanakan, khususnya dalam masa pandemi yang tidak jelas kapan berakhir. Ya. Nah, caranya gimana? Teman-teman nanti membuat sendiri. Karena dari sana tidak ada, kita buat sendiri. Nanti SGMP sekolah itu membuat pemetaan materi. Apa yang dibedakan? Satu, dipisahkan antara materi esensial dan materi non esensial. Tahu bedanya nggak ya, teman-teman? Tidak tahu ya? Ya, kalau belum tahu bukannya di browser Google. Materi esensial itu cirinya Pak, biasanya sering muncul dari semester ke semester, dari tahun ke tahun. Itu habis muncul ini, muncul lagi gitu. Itu materi esensial. Tapi materi yang muncul mas belum tahu baru hilang, itu nyata-nyata bukan esensial pasti. Itu pasti materi tambahan. Yang kedua, biasanya berkelanjutan. Kalau tidak diulang, biasanya berkelanjutan. Menjadi prasyarat bagi semester berikutnya, kelas berikutnya.
itu materi esensial. Nah, yang non esensial berarti yang di luar itu. Nanti dipilih ini esensial, ini penting, ini esensial, ini non esensial, esensial. Yang kedua, dipetakan materi yang bisa didaringkan dan yang tidak bisa didaringkan. Dipetakan. Ini bisa daring, ini cukup daring, daring ini nggak bisa memperbaiki kerusakan mesin, kira iso didaringkan. Ya. Kalau bisa cuma ilmunya saja, tapi prakteknya orang mungkin. Masa perbaiki kerusakan rem menggunakan daring, tidak mungkin. Ya, itu. Jadi petakan yang pertama dipisahkan antara esensial dan non esensial. Artinya gimana? Kalau waktunya sampai ya non esensial boleh disampaikan. Kalau waktunya nggak sampai cukup yang esensial saja. Yang kedua tadi, mana yang bisa didaringkan, mana yang tidak bisa didaringkan. Kemudian tugasnya kurikulum di blok, jadwalnya di blok. Jadwalnya di blok. Ini yang esensial nanti adalah bulan November, bulan Desember, yang praktek bulan Oktober, November, Desember dan sampai bulan September proses praktek sih. Cukup ya teori-teori dulu. Berorientasi pada kemandirian, otonomi, keaktifan, kreativitas, dan inovasi siswa. Artinya apa? Dengan tidak perlu memaksakan dengan format khusus. Ya, tidak perlu format khusus. Pokoknya harus seperti ini formatnya. Kalau tidak seperti ini salah. Padahal esensinya sama. Misalnya bisa dibuat deskripsi, bisa dibuat materi. Jadi kan jadi deskripsi, orang bisa kayak materi salah atau sebaliknya. Ya, jadi kalau ini A diberikan kemandirian dan otonomi, biarlah mereka kreatif. Kemarin ketika KTSP begitu Pak, udah pokoknya esensinya ada, formatnya terserah jenengan. Esensinya harus ada di 1, 2, 3, 4 ada. Bentuknya beda, terserah jenengan. Tapi ini alhamdulillah sekolah seragam. Karena apa? Karena ngopi pastor. Aku dengan mereka ini seragam. Saya bukan senang kalau seragam itu saya cuma nggak senang Pak. Ini karena ngopi pastor mesti. Nah, kalau berparasi masa senang, saya boleh esensinya ada. Karena PP saya boleh kalau tujuannya, kalau langkah-langkahnya, kalau evaluasi ini, wis mau metrik, mau deskripsi, mau silakan ya, ya gitu. Proses pembelajaran sebagai interaksi antara siswa dengan materi, bahan ajar, media, waktu, dan strategi pembelajaran yang dijelaskan oleh guru. Jadi ini merupakan interaksi siswa dengan guru, itu yang dilihat dari materinya, dari medianya, dari waktunya, dan strateginya. Dari bahan ajaran. Jangan sampai anak tidak bisa menjangkau bahan ajar sehingga tidak bisa menghubung antara guru dan siswa dalam hal materi. Materinya teman yang merasa sanggup itu artinya materi tidak bisa menghubungkan antara guru dan siswa. Media, ngomongnya media nih. Pokoknya belum orang guru classroom. Neng orang silakan pilih di tempat lain. Sekolah media aja tahu. Ajar apa biung? Ya, media. Waktu. Nah, pokoknya jam 7 saya mulai. Ingat dulu. Kira-kira pandemi kita kerja biro. Kudunya kan kerja apa? Jam terakhir mau tutup. Nah, jam terakhir baru terakhir berarti orang subuh. Waktu. Strateginya, strategi pembelajarannya. Strateginya juga harus bisa dipahami siswa, dipahami peserta didik. Jangan sampai jangan nggak bisa strategi, saya bingung. Kenapa?
semua guru punya strategi yang berbeda. Ono sing nganggo tim, ono sing nganggo Google Classroom, ono sing nganggo WA, ono sing cukup SMS. Saya malah bingung, Pak. Ya, itu anak itu. Jadi kalau pasti kalau bisa menggunakan satu platform. Oh, apa yang punya ya? Jadi satu, jadi bisa dua orang dekat. Guru ini begini, gurunya begini, gurunya pakai yang satu ya. Jadi cukup satu malam, maka datang pemerintah itu luar biasa, Pak. Guru dilakukan semuanya. Artinya kalau tidak bisa pakai yang lain, minimal pakai yang satu sama itu, siswa dilakukan semuanya. Jadi guru dan siswa terhubung. Dulu waktu Google Classroom juga kalau semua pakai sama, ya sudah bisa. Karena apa? Nanti guru punya kode guru tertentu yang kode diberikan ke siswa sehingga siswa bisa nyambung. Tanpa kode itu tidak bisa nyambung begitu. Di Office juga sama begitu. Ya, jadi materinya, medianya, waktunya, strateginya ini harus bisa menghubungkan antara guru dan siswa. Jadi interaksi harus terjadi. Kegiatannya sekarang, tadi strateginya kegiatannya. Dirancang berfokus pada siswa belajar dan kemandirian siswa. Kata-katanya dicermati. Di sana berfokus pada siswa belajar, bukan siswa menguasai materi, Pak. Ini harus dipahami. Jadi kalau anak harus bisa menguasai materi, maka berfokus pada materi. Tapi di sini pada siswa belajar. Intinya begini, Pak. Kalau anak ini mau belajar, diberi materi apapun, apa? Tapi kalau anak belum mau belajar, materi sesuatu kita apapun tidak masuk. Ya, jadi yang kedua, dirancang untuk bekerja dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap dan pengalaman dari ya. Ini maksud sana. Dan pengalaman yang membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi meskipun di daring itu tetap memberikan keterampilan, ya, memberikan pengalaman. Jadi siswa itu punya pengalaman, ya, punya pengalaman. Tidak sekedar materi saja, tapi di sini siswa punya pengalaman, ya. Membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karenanya, sebelum dimulai, Bapak Ibu guru harus menyampaikan tujuan pembelajarannya. Ketika ya nanti buat slide, membuat tutorial, paling atas itu harus dicantumkan tujuan. Setelah mempelajari ini, peserta didik dapat 1, 2, 3. Ya. Artinya sebelum belajar pun anak itu paham. Oh, kalau nanti saya selesai belajar materi ini, saya akan bisa A, B, C, D. Nah, itu. Kemudian memilih sumber belajar. Dalam sumber belajar, guru perlu perhatikan kemampuan siswa. Kemampuan itu macam-macam bahasa ini. Nah, biaya kemampuan hanya diartikan secara intelektual. Tapi hari ini kemampuan termasuk ekonomi, ya, termasuk kemampuan dia mampu mengakses semua. Nah, dulu waktu normal jelas kemampuan itu IQ-nya biro, gampang. Tapi sekarang kemampuan bicara juga diartikan kemampuan siswa mengakses.
Kemudian guru harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Baru saja tadi pagi ya, Guru Waslat menanyakan dengan beri evaluasi selama ini melaku orang sing akses pirang persen, daftar lanjutnya seperti apa, itu evaluasi sudah. Apakah anak-anak itu bisa ikuti apa tidak? Kalau memang tidak, apa solusinya? Jadi kita harus memonitor dan evaluasi. Selama ini kita yang dimonitor oleh kepala sekolah, tapi kita juga harus mengevaluasi proses pembelajaran kita. Sebenarnya ketika normal pun begitu Pak sebenarnya. Jadi di sesi akhir pembelajaran bagian penutup itu ada namanya refleksi. Yang sepanjang saya ada supervisi itu hampir jarang dilakukan. Contohnya apa? Contohnya gini, anak-anak saya mau minta masukan. Kira-kira tadi gimana ya Pak Guru ngajar ya? Itu jangan dilakukan. Bagaimana cara Pak Guru ngomong yang bisa diterima, cukup jelas apa tidak? Pak Guru kerja sama orang. Ya, biasanya saya dilupa lah itu muridnya. Tadi ngomong itu ya. Tadi ngomong itu ngawur jadi. Mobil kemarin gue, celurah kalau menit. Yang dievaluasi cuma siswanya, tapi refleksi gurunya belum. Refleksi siswa boleh, tapi ya sesuai dengan kata misalnya kalau Arabi bagus luar biasa top, cuma masih kurang A, B, C, besok lagi ya. Ini jangan dilakukan. Ya, itu tadi biasanya untuk diperhatikan. Jadi ini teman-teman guru untuk bisa memonitoring dan mengevaluasi diri. Contoh, misalnya tadi ketika gimana Pak? Kan cepetan Pak, tapi yang malam tangan. Nah, berarti yang akan datang speednya dikurangi. Nah, lu bikin loro lah, di papa, di limo, misalnya begitu. Atau mungkin teknik bagaimana mau diskusi yang ini, biasanya diskusi belajar dulu. Silakan anak-anak membagi kelompok sendiri, masing-masing 5, lanjut diskusi, habis itu nanti dilaporkan. Berikan perintah yang jelas. Secara perkataan jelas, tapi pelaksanaannya susah itu. Bayangkan anak suruh bagi kelompok sendiri, masing-masing 5, itu mesti orang yang kepilih masing orang. Dan diskusinya terserah anak-anak, mau di mana, mau di bawah boleh, mau di kelas boleh, mau di WC boleh, juga. Ya. Itu dievaluasi. Tadi kan strateginya gimana? Karena kita punya kemampuan yang berbeda, strata ekonomi yang berbeda, sebenarnya akan berbagai media, terus dipaksa harus menggunakan bisa. Maka nanti bisa menggunakan cara tertentu sehingga cara boleh masih diberikan. Silakan tugasnya di WA tersampai.
paradigma pendidikan abad 21. Ini kalau ditarik kesimpulan kadang-kadang bertentangan dengan pernyataan di atasnya. Katanya ada abad 21, Pak. Kalau anak cuma lagi berarti abad 18. Begitu ya. Yang poin 1 itu hanya untuk anak tertentu dan sangat terpaksa eksklusi dilayani. Ya, begitu. Jadi yang lebih banyak kan abad 21. Abad 21 yang bagaimana sih? Ya, kalau pada pertemuan yang lalu saya pernah menyampaikan kita harus punya C, 4C, komunikatif, kolaboratif, kreatif, critical thinking. Sekarang sudah tambah satu lagi Pak, satu K lagi, 5C. Yang terakhir apa? Komputasional thinking. Komputasional thinking, C yang kelima itu. Artinya apa? Semua dari komputer. Dan itu justru mendorong yang 4 yang lainnya. Kalau orang menguasai komputer, cenderung dia akan kreatif. Dengan komputer bisa komunikatif. Sekarang bisa mengerjakan satu halaman bersamaan dalam satu laptop memang di satu platform dengan tempat yang berbeda. Kan bisa berkolaborasi. Gawe makalah bareng-bareng, acara jauh pun bisa dilaksanakan. Ya, jadi C yang kelima. Sekarang jangan cuma 4C, tapi 5C, apalagi teknik satu ada 5C. Ada lagi 2C dan 3C, ada 4C atau 5C. Jujur saja, sebenarnya saya itu nggak bisa teknologi, jujur saja saya nggak bisa. Tapi karena saya kepingin mengikuti abad 21, maksud pengawas dan para ke Jawa, dapat dulu ke Jawa. Orang kita salah-salah kita titik-titik yang pintar loh. Ya benar Pak. Mana orang latihannya itu sak butuh ya, dengan track-tracknya kalau belajar itu sak butuh aja. Ini. Contoh, ini kan belum bisa menggunakan Google Classroom secara lengkap. Di Google Classroom kan ada stream, ada pembahasan, jadi satu ya. Mungkin selama ini ya hanya ketika udah itu pelajari itu. Saya hari ini sekarang mengikuti video dengan sekaligus dengan belajar sendiri. Tinggal dibuka jendela satu, jendela tutorial banyak itu. Ketika dengan mencoba tutorial dijalankan, begitu dengan kadar tutorial di pause, sehingga sekarang ya makin belum bisa ya pakai dua di laptop di HP, tutorial di HP, latihannya di laptop, terus nanti begitu ketinggalan tutorial di pause. Tapi saya kira teman-teman teknologi itu bisa canggih, pakai satu laptop pun bisa
berlatih untuk bisa mengikuti. Kemudian memfasilitasi siswa untuk belajar aktif, guru berperan sebagai fasilitator. Jadi anak kita itu biar bisa aktif dengan menjadi fasilitas yang memberikan fasilitas, baik fasilitas materi, fasilitas cara, syukur-syukur sampai fasilitas sekolah memberi kuota guru dan siswa. Ya. Sudah belum? Belum, ya belum. Itu bos kan boleh Pak? Bos itu untuk beri kuota boleh, sampai untuk menambah bandwidth boleh. Ini tek mampu sebelah Telkom nanti terlalu Banten bisa boleh. Jadi pengawasan juga. Iya. Dalam jadi kemarin sekolah-sekolah berpoli saya datang ke tempat saya. Apa? Teman-teman dibimbing aku menggunakan Office 365. Wong tahun dulu lebih pinter kok. Akhirnya betul kali. Tetap belum bisa Pak. Dasar akrab. Ya, wes tak kirim tutorial Pak. Baru tutorial tak adakan pelatihan daring Pak. Tetap belum bisa Pak ini. Belum bisa tetap pintasnya hadir langsung pintasnya. Ya saya sudah mudah cuma di biro. Ya, kalau sekelas yang keluar Pak, lah saya lain gimana? Wong sehari saja seperti ini jam 8 sampai jam 3 Pak. Nah saya keluar sekolah udah saya keluar di dorong saksi Pak. Dorong saksi lah, saya lemporan. Ya, wong saya saja saya wis tua, rambutnya wis 2 macam, sudah hitam dan putih. Itu sinau secara daring bisa kok. Saya itu belajar Office itu daring Pak, tidak pernah. Dalam waktu 5 hari, tapi dulu 5 hari. Dari jam 8 sampai jam 1, jam 2, jam 8, jam 9 terus. Terus siswa memiliki kesempatan memilih beragam sumber belajar. Jadi siswa kita kalau menggunakan sumber yang berbeda, yang dimaklumi. Jangan hanya dengan arahkan untuk satu sumber. Tapi itu nanti akan terdapat tidak kreatif. Mau lagi browser yang itu tidak nyami. Kamu pakai apa? Firefox Pak. Dan apa itu? Makanya Chrome aja. Kalau paling browser itu dibahas. Padahal di sini kode baik. Kemarin ketika saya di kompetensi asesor begitu Pak, dilarang menggunakan Google atau Chrome gitu ya, harus pakai Firefox. Firefox ada, sekarang pakai Example. Jadi ini kesempatan siswa untuk bisa memilih berbagai sumber. Menggunakan beragam media teknologi yang memfasilitasi tumbuhnya kolaborasi antara siswa maupun perkembangan individu berdasarkan etika berkomunikasi keilmuan. Ini Pak, jadi meskipun jarak jauh itu ada etikanya. Itu pendidikan karakter jarak jauh. Misalnya ketika webinar atau pikon, kalau mau usul harus raise hand, angkat tangan. Yang dia angkat tangannya kalau ada dia itu simbolnya raise hand. Mungkin sesuatu berarti dan menguasai keterampilan yang diperlukan untuk berdiskusi secara motivasi dalam belajar daring, harus memiliki akses terhadap tutorial maya dan bantuan belajar maya. Jadi ada tutorialnya,
masih ditambah ada bantuannya. Jadi kalau dengan sudah share tutorial itu bukan langsung bebas, masih juga berikan kesempatan, silakan dengan tutorial tanya, baik WA maupun telepon maupun sarana lainnya. Mengatasi isu isolasi sosial dari siswa dan dapat memotivasi siswa belajar. Jadi meskipun jarak jauh, siswa kita tetap tidak terisolasi. Karena bisa bekerja bersama. Kalau bentuk tetap ada kelompok, Pak. Meskipun itu kelompoknya kelompok maya, tetap ada kerja kelompok. Supaya apa? Mengatasi isolasi sosial. Meskipun sekarang ada social distancing, itu kan fisiknya, Pak. Tapi secara non fisik tetap bukan isolasi. Kemudian memotivasi siswa belajar. Gimana caranya? Nah, gawe soal jalan-jalannya terus langsung muncul hasilnya. Jadi kita begitu mengerjakan langsung muncul nilainya 80, 90, 100, 80, 90, 100. Dulu ketika saya masih sekolah, nilai saya 90 itu saya kira nilai saya sendiri, Pak. Ternyata karena kemurahan Bapak Ibu guru. Ya, karena sering ya, kira-kira bocah itu mendekati AKM itu diubah kayak gitu. Tapi anak-anaknya dari itu, Pak, anak-anaknya dari itu. Yang penting ujian, apik, tuntas, lulus. Ya. Itu salah satu motivasi agar anak kita punya semangat. Tapi agar juga itu tugas berkurang lebih hasil ibu, bocah tak dulu. Lah nilainya tugas ini undi. Orang usah takon, tak mau ke kurang lulus. Nah, kita kan gerak. Ya, ini sengaja, asal lompat sengaja, padahal udah dikoreksi Pak, ya, Pak. Tapi karena pengen gengsinya guru naik, oh, tahu mungkin temenan, ini perlu sanggup dengan ya anak nanti mengulang lagi. Nah, jadi adanya ancaman, tidak berikan solusi tapi berikan ancaman. Tolong berikan motivasi. Andai kata nanti ada anak mengerjakan, tolong kasih feedback. Umpan balik. Nana ini masih salah di nomor sekian, tolong dibetulkan. Jawaban yang itu seperti ini. Makanya masuk-masuk ya, Pak. Isolasi. Isolasi. Ya, makanya isolasi. Ya. Kemudian mengatasi sudah tadi. Oke. Umpan balik dilakukan secara langsung dan sistematis. Maksimal 24 jam. Jadi tidak boleh dengan soal dikerjakan hari ini, koreksinya minggu ngarep, oleh Pak. Nanti kalau seperti itu, anak-anak, ya, boleh dikoreksi. Ketika dikoreksi, anak-anak ada lupa. Mereka sudah tidak antusias lagi. Ya, mereka lagi, maka tolong supaya anak-anak antusias, begitu anak bisa mengerjakan langsung dikasih feedback. Nah, syukur-syukur tadi kalau bisa harus memiliki tingkat penguasaan teknologi dan media yang memadai. Hebat. Yang terkait siapa? Guru. Mungkin ada staf yang membantu. Ya, mungkin ada teknik yang membantu. Ini harus mengerti teknologi sekarang. Jadi tidak ada orang lain sekarang tidak mau belajar teknologi. Saya pernah di staf, punya staf Pak. Dan staf, karena itu mendengarkan sekali. Waktu itu belum banyak komputer. Namanya Mas A, Mas
Dengan tidak komputer. Jawabannya mudah mudah cerdas. Ya cerdas ya jawabannya betul itu. Mati itu banyak bisa. Nah berjinau kan berjinau itu. Jadi, nah supaya menguasai teknologi orang usah sinau pakai. Si belajarnya aplikatif saja. Yang butuhkan apa pelajari itu. Nanti butuh apa itu lagi. Kemudian waktu kurikulum. Nah ini ya. Perlu mengatur strategi untuk mengorganisasi pembelajaran secara sistematis, bertahap, terjadwal, sehingga dapat memfasilitasi proses belajar. Itu bahasa kurikulum. Mulanya kurikulum gue ini sekolah bayarannya paling akeh. Oh, tugasnya akeh. Guru pasti jalan-jalan, Pak. Aku jalan di Senin jam 3 wae. Aku jalan jam 5. Aku jalan arah baik. Besok aku kosong tidak tulis. Misalnya gitu. Kurikulum berapa? Mulanya kurikulum bayaran akeh. Itu busuke. Busuke lu. Man kerjanya semangat. Lalu mau terus ya. Iya mulanya nama terus. Loh, kabarnya berang-berang apa? Ya. Nah, pengen aku ya di borong tuh, gawe jadwal kalau juga bukan. Ya. Jadi terjadwalnya termasuk blok tadi Pak. Jadi blok prakteknya di mana Pak Gus? Prakteknya di sana. Bulan ini dari minggu depan kelas 10 berangkat penjelasan. Kelas 10 PKR atau PBB berangkat jam 10 sampai jam 11. Terus TBSN jam sekian. Evaluasi dirancang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi evaluasinya sekarang simpel saja, orang usah kakek, yang penting tujuannya tercapai. Kalau misalnya satu KD, satu IPK bisa dibuat di apa ya, di terjemahkan dalam soal aja, orang kebunimo. Nah, pokoknya soal itu 5 10 ini orang menggambarkan di IPK-nya yang percuma. Ya, rasa kakek Pak. Semakin banyak anak semakin jengkel. Kemana dulu? Soal itu semakin akeh bisa semakin mendengar. Semakin mendengar berarti semakin ngawur. Mohon kemana Pak? Saya kemarin Pak tes asesor Pak. 40 menit soalnya 250 Pak. Orang aku soal dalam waktu 40 menit. Ya ada yang A, C, A, D itu. Pokoknya mau psikotes kan, jawabannya kalau enggak E harus A, harus B, C, D. Kalau ada dengan psikotes, ya pilihan jangan pilih B, C, D. Nah orang sangat dulu, sangat terjun, jangan pernah dulu. Sekalipun itu tidak sesuai dengan kondisi dengan, itu begitu. Misalnya ini saya agak setuju, tidak boleh. Kita sangat setuju, sangat tidak setuju. Jadi SS atau STS, jangan R. Nah, ragu-ragu pasti tidak terima. Ya. Jadi ini evaluasinya dirancang, yang penting tujuan tercapai. Tidak banyaknya soal, tidak jumlah soal, tapi tujuannya apa? Maka ketika RPP mesti ono tujuan langsung nyambungnya nih penilaian. Tujuan ini bisa dicapai dengan seperti apa? Ya, oke. Media dan metode pembelajaran. Jadi kita ya ini ya.
harus dilakukan perancangan interface antarmuka pengguna dengan sistem. Sistemnya harus bisa menghubungkan interface, bisa tatap muka, pernah tatap muka, jangan ya turun ketemu muridnya yang di Google. Dan jadi murid itu yang di mana orang paham dulu. Orang mati murid orang mati gurunya. Pokoknya murid enggak. Ya, maka kemarin kamu lulusan mana mas? Pokoknya saya lulusan corona mas. Lulusan corona. Orang itu jadi itu lulus lah. Dan STY sekolah tidak ijazah itu. STY sekolah tidak ijazah itu jadinya. Teknologi pembelajaran multimedia digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi teknologinya yang disesuaikan dengan tujuannya. Teknologi bulan, tapi nggak mencapai tujuan percuma saja. Layanan bantuan belajar ini, layanan informasi dan bantuan teknis TIK harus dapat diberi di mana saja, kapan saja, oleh siswa mana saja, tidak mendapat proses belajar mengajar. Jadi ada layanan bantuan. Jadi ketika anak mau tanya kemana, maka tolong supaya anak tidak bingung bertanya pada siapa, sediakan khusus WA layanan. Ya, sediakan satu WA layanan atau SMS layanan lah gitu. Pokoknya pertanyaan apa saja masuk di sini. Syukur-syukur kalau yang menjawab sudah sistem. Ya, yang udah sistem. Kalau bisa, kalau enggak ya manual ada apa. Tapi ada petugas pelayanan. Jadi ini, siswa memiliki keterampilan belajar jarak jauh. Nah, punya keterampilan pernah diberikan tutorialnya. Kalau perlu ketika datang ke sekolah, diajari caranya. Jadi anak datang ke sekolah mau usah biar materi, Pak. Tapi datang ke sekolah diajari bagaimana menggunakan pembelajaran jarak jauh ini. Jangan marah, kon marah ambil WA. Tangan orang kita gitu. Buat tulisannya ciri-ciri begini, terus anak suruh tulis. Karena minimal 5 halaman gitu. Kira-kira jadi ngetik 5 halaman satu tuh. Aku tuh ngetik di HP, ngetik di HP 5 halaman, kita ber, ya, merah itu diajari caranya gitu Pak. Kalau dulu kan menggunakan Google Talk to Speak, ya, jadi ngomong dan tulisan. Sekarang ada aplikasi kan, tidak bisa kan tuh. Jadi dengan ngomong dan tulisan, harus ada aplikasi. Nah, tidak bisa kan? Nah, itu diajarkan ke anak. Bisa orang apa ini? Tidak semua belum. Baca belum. Membuat tulisan di WA tanpa aplikasi. Bukan suara loh ya, bukan suara bukan. Tapi tulisan. Biasanya bagaimana belum? Saya mau bisa belum? Baru belajar belum? Pakai apa? Oh, semua bisa kok. Terus pilih salah satu teman yang tertuju siapa. Oke, tidak apa-apa. Nah, di sana ada warna hijau dan warna hitam. Hijau HP Anda jadul. Yang minta lagi berarti ada ya. Nah, gadget yang warna hitam, terus dengan pecahan suara artikular.
Berantakan. Gila. Ada biasanya. Ya, kadang-kadang ada yang mempelajari di sebelah kiri bawah yang belum betul. Ya, 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 ya. Sekaligus itu menghindari salah ketik. Kan, menghindari salah ketik kan. Kalau ketik kadang-kadang lewat hurufnya karena hurufnya kecil, jadi kita bisa lewat itu. Kalau itu mah benar Pak. Gimana? Kalau dulu ada aplikasinya namanya Google Terus dulu. Sekarang orang susah nggak aplikasi langsung aja. Jadi saya bertanya, Pak, sampai kamu terima jalannya? Ya, oke. Itu selingan aja, selingan. Dan nanti kalau jadi mulang ya, sekarang jadi selingan gitu. Ya. Oke ya, tuh. Kemudian kesediaan konseling, nah ini penasihat akademik dan karir. Jadi kalau guru BKN kita kan orang lagi guru BKN, ya, guru BKN dan guru. Jadi di sini ada layanan konseling, penasihat akademik dan karir, secara jarak jauh maupun tatap muka. Nah, tujuannya sing melayani SMS layanan atau WA layanan guru BK. Dengan cara guru BK berarti menguasai semua pertanyaan kita jawab. Mau misalnya, guru ini apa juga ini pertanyaan tertentu, belum lagi, ya gua berarti. Pada ini tuh takoni. Siswa dapat perlu informasi tentang kemajuan dan keberhasilan belajarnya. Ya, jadi siswa itu harus ngerti Pak. Jajannya aku barang aku bener apa salah jajan. Bijiku piro, itu ngerti. Ya, jadi kemajuan dan keberhasilan belajarnya. Kalau tidak diberitahu maka seperti itu tadi. Orang usah sih tahu, oh pasti mudah, tenang. Ya. Maka tolong berikan ini siswa tahu informasi dan keberhasilan belajarnya sejauh mana. Ini penting. Terakhir, persediaannya wadah pengaduan itu juga. BK ini wadah pengaduan ini. Orang di Sanggu nama BK. Orang di kota nama BK. Kemarin balik kamu BK. Lanjut. Tujuan proses pembelajaran dari membantu siswa dalam memecahkan berbagai masalah, tambahan penjelasan, tambahan informasi, diskusi, dan kita lainnya. Jadi daring itu tidak cuma untuk ngirim tugas, tapi ada saat-saat untuk berdiskusi, saat-saat untuk berkonsultasi. Ya. Kemudian meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan menyelesaikan masalah. Jadi jangan dikira ketika learning itu enggak pengen berkonsultasi, banyak yang pengen berkonsultasi masalahnya dan berpikir usia ini. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi, self assessment.
menilai diri sendiri, maka nek menehi tugas sing langsung metu bijine. Ya, jadi hasil dengan banyak-banyaklah tugas yang langsung keluar nilainya, sehingga anak langsung tahu, oh, jebule begitu suwi, ya, top, ya, orang itu. Nah, jadi nanti hari ini kita belajar rancangan pembelajaran, kegiatan, strateginya bagaimana, medianya apa, dan bantuannya apa. Dari tadi ini belum ngomong, Pak, tadi pengantar. Sanggup jam belum pengantar tadi, ya tujuan kita hari ini artinya. Nanti kita akan belajar pembelajaran, kegiatan, strategi, media, dan layanan belajar. Rancangan sekarang, rancangan pembelajaran harus semua ini. Tapi intinya nanti bukan ini terlalu banyak. Nanti hanya tujuan, KPM, dan evaluasi. Nanti akan adakan contoh-contoh. Bagi yang belum ada contoh yang berarti nasib, karena contohnya terbatas. Kegiatan pembelajaran adalah sesuai dengan membuat siswa terlibat aktif. Nah, jadi setiap hari tolong dibuatkan absen. Biasanya makanya apa absennya? Google Form. Ya, Google Form. Kalau tatap muka makanya apa? Dari Viva belum pernah kan? Dengan siswa, tapi pakainya Viva, video confer. Belum pernah. Absennya pakai apa? Kan ada absennya yang langsung bisa bergabung, dia bergabung, dia keluar, kelihatan ya? Iya, kalau pakai tip bisa, kalau pakai Office 365 bisa. Namanya attendance list. Kemudian kegiatan memberikan pengalaman belajar. Ingat ya Pak, memberikan pengalaman belajar. Bukan memberikan materi, menguasai materi bukan. Memberikan pengalaman belajar. Ini yang baru kita pahami, maka sekali lagi jangan hanya fokus di materi, tapi pengalaman. Kegiatan pembelajaran desain dengan menggunakan strategi yang mempertimbangkan berbagai gaya belajar siswa. Kalau siswanya nggak bisa pakai A, pakai B, pakai C. Strateginya menerapkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi punya siswa, ya, melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Sudah misalnya sama. Intinya harus bermakna. Kalau anak-anak belajar tapi tidak ada maknanya ya bagaimana saja. Nah, ini yang perlu solusi, baik itu oleh guru maupun oleh sekolah. Pertama, sekolah ini, sekolah ini mendesain pembelajaran tidak perlu muatan-muatan kurikulum yang akan dilaksanakan. Ya ini tadi yang saya sebutkan, muatan kurikulumnya disederhanakan, memilih materi esensial, ya. Jadi pilih materi esensial. Jika selama ini desain pembelajaran dilaksanakan dengan luring, sudah saatnya mengkombinasikan dengan daring. Perlu dilakukan penilaian dan pemilihan materi yang efektif. Nah ini Pak, pokoknya jualannya buku Pak, jualan turunan buku. Nah dengan turunan buku mesti orang ragu. Karena di buku itu banyak materi yang non esensial. Kedua, penguatan infrastruktur. Nah di sekolah ya internet dan lain-lain itu. Ketiga, ada LMS. Di sekolah dibentuk LMS, Learning Management System, yaitu penyediaan aplikasi yang dapat membantu dan merencanakan mengimplementasikan proses pembelajaran.
Misalnya, ya itu silahkan di pelajari sendiri ya ini ya. Linknya dari dia aja. Mana nih yang link anak? Nah ini, misalnya ini, SDK kota pembelajaran online. Ya, misalnya SDK. Nanti masalah tinggal klik KCU ya. Jadi, nanti ketika di sela-sela pembelajaran ya diberikan selingan. Ya. Jadi ice breaking enam kota. Misalnya nih kita dengarkan sebentar aja sambil ya. Pasti dari tren. Contoh aja ya. Nah, ini di sini ada banyak, misalnya peran BK, ini guru BK ini, peran BK masa pandemi. Nanti guru BK klik yang ini, nanti gitu loh. Nah, jadi web video lihat ini banyak ini buat video ini. Tim mengajar di sini, memasukkan audio di sini, menggunakan Google Classroom pakai di sini. Juga sama, membuat PowerPoint embed di sini. Cara mengerjakan tugas di sini. Silakan. Tadi ada kelihatannya buat soal di WA ada tadi. Itu data hadir, tanda tangan, ada fotonya, itu ada di belakang. Ya, kalau belum masuk saya carikan. Oke, ini sekilas tutorial yang nanti bisa panjenengan berikan kepada anak yang butuhkan atau panjenengan pelajari untuk membuat persiapan pembelajaran. Baik, sekarang kita baru mulai sekarang ya. Teman-teman buka link ini untuk mencari contoh RPP. Ya. Silakan buka link itu. Untuk kelas 10, weekly RPP dari underscore SMK 10. Untuk yang 11, yang 12. Silakan cari RPP contoh masing-masing mapelnya sendiri. Saya beri waktu hanya 1/4 jam. Harus dapat 3. Daring, luring, blended. 1/4 jam, kalau kurang 1/2 jam. Kalau kurang 2 jam. Kalau kurang sampai sore. Ini yang di ruang sebelah bisa baca, bisa. Ya. Suaranya dengar? Dengar juga. Oke. Ya, di ruang. Oke, ini ya. Kelas 10 ya. Kita buka browser.
Mungkin ada di antara panjenengan yang tidak menemukan mapelnya. Seperti itu tampilannya ya. Terus ke bawah, terus di scroll atas. Itu penjelasan tentang video conference, Zoom, Webex, Google Meet, WhatsApp, YouTube, Facebook. Nah, terus sampai mundur di sini. Nah, wong mundur. Nandur apa? Kelas 12 tidak diklik di sini. Kelas 12 diklik. Ya, ini kalau daring berarti diklik daring dulu lah, daring SMK kelas 10, mapelnya diklik. Mapelnya apa? Boleh. Kalau enggak ya diketik. Misalnya matematika. Matematika. Nah, ini matematika harus diklik. Klik. Kemudian terapkan. Maka kemudian RPP matematika dari kelas 10. Ya. Matematika determinan vektor dan 2 dimensi. Diklik. Nah, setelah seperti ini baru diunduh. Nah, ini contoh RPP daring dari SMK Berdikari Jember. Saya dari kemarin mencari SMK Tekmako kok belum ada ngirim ya. Ini kan kiriman dari guru-guru Pak ya Pak. Ya, harap besok sudah ada itu. Tekmako. Silakan. Setelah yang daring nanti cari yang luring. Yang BK ada enggak ya? Yang BK ya? Guru BK atau belum guru BK? Bimbingan, maksudnya ada Bu? BK ada itu lah, ada. Tapi sini Bu, sini. Nah, ini ada rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling ada. Ya nih, ya. Unduh. Ini mana? Pak Gus, ini hari ini mau belajar apa sih pada Pak Gus? Enggak mau belajar apa? Oh, nah enggak salah nih. Nah, jadi nah nih, orang ya orang. Mau semua. Akunnya sudah dibagi Pak Gus, akunnya. Sudah kita semua. Aktif semua ya. Oke, kalau aktif semua kan gampang. Nanti langsung mengaplikasikan RPP ini dalam Office.
Oke, saya tunggu seperempat jam sampai dapat 3 jenis. Baru saya nanti saya di siapa ya? Kosongnya aja Pak. Kosong itu kalau jadi muncul Di siapa ya? Kok lupa ya? Ada nggak dapetnya Orang diisi Pak, ini langsung ini mapelnya saja, dipilih aja. Isinya di sini ya Pak. Isinya ada di sini tapi di sini. Supaya langsung fokus. Nah, tapi kan saya bilang, mapelnya terbatas. Nah, bagi teman-teman yang belum menemukan mapelnya, tolong di kelas lain. Di kelas lain, misalnya kelas 10 belum ada, tolong kelas 11 sudah ada. Diganti kelasnya Pak. Kelasnya bisa jadi kelas 10 nggak ada, tapi 11 saja, atau 12 saja. Kalau ada semuanya, PKN ada, ya. Belum ada kelasnya dari kelas lain, dari kelas 10 sampai 12. Bapak Ibu tak kirim ulang lagi itu yang akunnya barangkali ada yang lupa. Saya tak kirim ulang grup untuk di. Oke, sambil menunggu yang lain yang sudah mengaktifkan akunnya, karena dibuka office-nya. Sambil menunggu yang lain jangan nunggu, silakan dilanjutkan. Saya anggap semuanya sudah pinter, login, sehingga sudah untuk tampil seperti itu. Itu kalau di sekolah lain saya ajari Pak, tapi khusus dari lapor usah. Untuk tempat aja. Berarti sampai Pak Irfan kemarin nggak jujur dulu. Anu Pak, dikasih yang guru mati Pak. Kan ada yang dulu. Nah itu yang catat pintar kan semua punya, ada yang belum. Yang belum tolong dipinjamin akun guru nomatik yang saya berikan kepada seluruh guru dulu. Sudah pernah berikan? Nah ya, itu dikasihkan saya dulu nih. Enggak, login aja tidak apa-apa, biar login aja, pinjam aja. Sifatnya pinjam tempat aja. Jika kita wariskan juga biasa tidak apa-apa. Oke, yang sudah mendapatkan langsung login ke office. Sudah masuk ke akunnya, sudah bisa belum? Yang belum ketik office.com. Ya? Bapak apa? Langsung login aja teman-teman. Kalau yang pernah masuk di dalam sendiri kan langsung masuk otomatis.
Langsung masuk aja. Belum pernah masuk. Pernah. Yang kami saya. Ini dijawab.